Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa sahaja di antara kamu yang hendak murtad, yakni meninggalkan agama Islam, niscaya Allah akan datangkan kaum sebagai pengganti bagi kamu, di mana kaum ini Allah sangat mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dengan ayat yang mudah, jika ada seorang murtad hari ini, Allah berjanji, Allah akan ganti mungkin 10, mungkin 20 orang yang memeluk agama Islam. Dan kualiti orang-orang yang menjadi pengganti bagi orang murtad, orang-orang mukmin, orang muslim, yang kita beri biasanya gelaran atau nama sebagai saudara baru. Orang kata orang yang convert tapi revert sebetulnya. Ciri-ciri dia. Tengok yang pertama. Allah sangat mencintai mereka. Dan mereka mencintai Allah. Sehingga cinta mereka tidak bertepuk sebelah tangan. Satu, mahabbah. Ciri kedua, adillatin 'alal mu'minin. Mereka punya sifat rendah diri, sopan santun, kasih sayang. Tidak ada bongkak, tidak ada sombong, tidak ada angkuh, tidak merasa benar sendiri. Menghormati yang lebih tahu, menyayangi yang kurang tahu. Sesama orang mukmin. Masya Allah. Sesama mukmin mereka adillah. Tawadhu. Tidak angkuh, tidak mau menang sendiri. Ciri yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin.
Mereka ini orang-orang yang tegas terhadap orang kafir atau terhadap perbuatan yang kufur. Saya tak kata keras ya, saya lebih suka mengatakan tegas dan kuat, izzah. Seberat apapun perbuatan kufur yang mereka hadapi, yang mereka perlu benteras, seberapa besar sekalipun perlawanan, tentangan, penolakan orang kafir, mereka punya jiwa yang sangat kuat untuk menghadapinya. Mereka tidak lemah dan tegas. Ya, sekali haram, dia akan katakan haram hingga bila-bila. Sekali perbuatan itu dilarang, hingga bila-bila dia akan tetap mengatakan benda ini haram dan dilarang. Bukan pagi kata haram, petang cakap makruh, malam cakap halal. Bukan kepada orang ini boleh, kepada orang itu tak boleh. Bila dia yang buat, bila orang yang disukai yang melakukan, harus tiba bila perbuatan yang sama dilakukan oleh orang yang tak disukai, haram hukumnya. Ini bukan ciri orang yang disayangi oleh Allah. Tegas, ya halal, halal, boleh, boleh, haram, haram. Yujahiduna fi sabilillah. Yang keempatnya, mereka berjihad. Bersungguh-sungguh. Berusaha. Bagi menyampaikan kebenaran Allah kerana Allah. Dia tidak peduli sama ada nanti ia sempat menikmati hasil usahanya dalam menegakkan kebenaran atau tidak. Boleh jadi kemudian disampaikan belum menampakkan hasil di dalam masyarakatnya. Ia sudah meninggal, tak ada masalah. Dia terus menerus berusaha. Selagi Allah masih beri dia peluang. Ibarat menanam pokok, takkan hari ditanam, esok sudah memetik buahnya. Tidak mungkin. Prinsip yang mereka pegangi, tak apalah, mungkin Allah hanya beri peluang pada diri ini, ibaratnya hanya menanam benih. Benih, tanah dikorek, benih dimasukkan di kampus, dah meninggal. Tak apa. Generasi selepasnya yang akan membajanya. Generasi selepasnya akan membajanya, baja-baja dah mula tumbuh, sudah keluar tunas, sudah benar. Allah tidak beri kesempatan untuk melihat pokok tadi berbunga, berputik dan berbuah. Sudah meninggal. Tak apa. Diganti oleh orang selepasnya. Oleh si. Si sudah mulai menjaga terus pokok tadi. Dan sudah mulai nampak hasilnya. Dia sudah mulai berbunga. Pokok yang ditanam oleh A sekarang sudah mulai berputik. Sudah mulai ada buah tapi masih kecil, muda. Belum boleh dinikmati. Si pula meninggal. Allah hanya takdirkan dia sempat menikmati, melihat. Tak apa. D nanti akan meneruskan. Mungkin peringkat D, peringkat I, barulah I menikmati. Oh, ini kejayaan. Jika I kemudian melihat pokok tadi berbuah dan ia menikmati hasilnya, apakah I patut, layak, boleh mendakwa ini hasil kerja saya? Boleh kata begitu. Sombong betul kalau I boleh kata begitu. Ini akan kata, rupanya usahaku. Allah hanya beri peluang padaku untuk merawatnya daripada berputik hingga berbuah. Tapi tentulah, pokok ini tidak akan berbuah, tidak akan wujud selagi A tidak pernah menanamnya.
Begitulah yujahid itu. Kan itu fi'il mudhari bermakna istimrariyah dan di mana tajaddud. Apakah sia-sia perjuangan yang menanam menanam apa namanya nih? Biji tadi? Tidak. Tidak sia-sia. Diberikan jaran. Tanpa usaha B mana boleh, C mana boleh. Sekali peringkat E sudah atau F sudah menikmati hasil. Ini hasil poyanku. Ini. Janganlah kita nasihatkan pada F. Janganlah mendabik dada. Kamu memang patut bertuah karena kamu diberi peluang oleh Allah dapat menyaksikan, dapat menikmati hasil pokok ini. Tapi siapa yang menanam? Ini meyujahid. Dan Allah tidak akan mensia-siakan usaha tiap seorang. Setiap kita akan dinilai usaha kita. Kan tidak penting bagi Allah, menyesal aku tak dapat melihat hasil dia. Tak perlu. Tidak perlu. Bermakna setiap orang Islam yang ingin dicintai oleh Allah wajib merasa risau jika dakwah tidak berkembang. Jika dakwah berhenti, wajib risau. Ia sudah tidak boleh berdakwah, tak apa. Ia sudah tidak boleh menyampaikan kebenaran, mungkin tak apa. Karena memang masa sudah habis. Tapi jangan sampai dakwah berhenti. Orang lain akan teruskan. Islam tetap berkembang. Dan memang menyampaikan kebenaran tidak mudah. Cabarannya sangat berat. Sebab itu, sifat yang terakhir, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut akan celaan orang mencela. Mau dikata apa, mau dituduh apa, mau digelar apa, peduli. Pedulikan. Lagi pula ia berjuang di awal tadi sudah lillah. Bila Allah kata teruskan sudah. Allah sudah iktiraf, kenapa perlu mencari-cari pengiktirafan manusia? Allah sudah menyayangi dan mencintai mereka, kenapa takut dibenci oleh manusia? Memang dibenci oleh manusia, tidak suka oleh orang, itu tidak menyenangkan. Tapi rasa-rasanya, perasaan tidak menyenangkan dalam hati, tak seronok dalam hati karena dibenci orang, akan hilang, akan lenyap seketika. Bahasa tingginya akan sirna seketika. Jika Allah telah menyayangi orang itu. Apa artinya kebencian manusia jika Allah telah limpahkan cintanya kepadanya? Dan apa artinya pujian orang kepada kita jika Allah benci kita? Nah, ini setelah kita bicara dan saya ulangi sekali. Itu surah Al-Maidah ayat 54 loh. Untuk mengingat semula. Supaya kita terus berusaha menggapai, meraih mahabbah Allah. Cinta Allah kepada kita. Rasul memang mencintai kita. Tapi pertanyaan, layakkah? Sudah layakkah kita dicintai oleh Allah? Allah itu pengasih dan penyayang. Masalahnya, layakkah kita? Sudah layakkah kita dikasihi dan disayangi, dilimpahkan rahmatnya? Ibarat matahari ini jam masalah dengan penuh kasih sayang memancarkan cahayanya, sinarnya ke seluruh alam semesta. Ya, termasuklah planet bumi kita. Sama banyak. Kanan, kiri, utara, selatan. Kan matahari itu memancarkan.
Tapi bila matahari telah memancarkan sinar ke seluruh alam, termasuk bumi kita, kenapa orang yang ada di bumi, yang tinggal di bumi, ada yang mendapatkan kota sinar matahari lebih dan lebih, ada yang kurang. Ada yang 20, ada yang 12 jam terang benderang. Betul, 12 jam gelap. Kenapa ada yang langsung tak dapat sinar matahari dalam jangka masa yang lama? Atau ada yang dapat tapi sikit. Sinar matahari penting. Apakah salah matahari? Tidak. Matahari memancarkan kemana-mana. Jadi jika ada yang dapat dan ada yang tak dapat, ada yang dapat banyak, dapat sedikit, itu bukan karena mataharinya tidak adil, tapi karena posisi orang itu yang berbeza. Jadi bila orang ingin mendapatkan sinar matahari, kenapa saya dapat sikit, saya ingin banyak? Orang itu kena menukar, berpindah position di hadapan matahari. Mungkin dia tinggal di kutub. Jika ingin mendapatkan sinar matahari cukup, ya pergilah ke khatulistiwa. Jadi kita yang disuruh menukar, membetulkan posisi kita. Jangan paksa matahari memberikan sinarnya kepada kita 12 jam. Cukup kalau kita tetap berada di kutub. Analogi ini Mbak Mah faham. Yang saya maksudkan, Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmatnya disebarkan seluruh alam ciptaannya. Kenapa ada manusia yang dapat kasih sayang Allah lebih? Kenapa yang dapat sikit? Kenapa yang tak dapat? Kenapa ada yang tak dapat? Ya, mungkin posisi orang itu yang perlu diukur. Oh iya ya, orang lain dapat banyak. Kenapa para nabi dapat banyak, sahabat dapat banyak kasih sayang Allah. Allah bisa mereka. Kenapa kita sikit? Mungkin posisi kita yang belum betul. Kita kena bergerak, menukar. Jangan-jangan keadaan saya sekarang ini, gaya hidup saya sekarang ini, jalan hidup yang saya lalui selama ini, nampaknya tidak memungkinkan diri ini mendapatkan rahmat Allah, kasih Allah yang lebih. Saya kena tukar. Kita yang yang wajib menyesuaikan, menempatkan diri kita dalam posisi yang betul. Oh, di sini baru saya dapat. Ini duduk dalam gua, mana dapat sinar matahari. Ini duduk di kutub, mana dapat lebih. Jauh lagi. Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nabi ini mengasihi seluruh umatnya. Itu tak perlu dipertikaikan. Masalahnya, kenapa ada umat manusia yang dapat sikit saja rahmat Allah, dapat sikit saja cinta Allah. Bahkan ada yang tak dapat. Itu pertanyaannya. Dan kita hendaklah sentiasa pikir itu. Iya ya. Kalau Allah bagi rahmat bagi saya begitu luas, agak-agak diri dapat banyak atau tidak? Jadi kita yang berusaha. Kalau kita berada di tempat yang tidak memungkinkan atau kurang memungkinkan kita mendapatkan kisah Allah, ya kita berpindah tempat. Kita menukar position kita. Paham ya? Itu maksud saya. Nah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau telah menyatakan ada 10 cara untuk kita memposisikan diri kita sehingga bila kita telah berada dalam posisi itu, mudah bagi kita dapat limpahan kasih Allah mencurah-curah. Karena kita pada posisi yang tepat. Ambil gambar pun, ada orang nak ambil gambar itu, juru gambar, fotografer. Untuk mendapatkan gambar yang cantik. Wah, cari angle yang cari dari angle sini, jadi angle sini, angle sini. Ini terhalang cahaya begini. Itu kan memastikan dapat hasil yang maksimum, yang optimal. Ya.
Ada orang nak tengok wayang ke apa ke. Wah, tengok tanya. Juru gambar tu. Itu hanya nak dapatkan gambar yang cantik. View yang indah. Ini dapatkan rahmat Allah, dapatkan cinta Allah. Tapi, ya, tak apalah, dapatlah, tak dapat. Bukan begitu. Ibnu Qayyim telah memberitahu paling tidak 10 cara. Bila kita melakukannya, Ibnu Qayyim, ini akan memudahkan kamu, memberikan kamu kemungkinan peluang yang besar untuk kamu mendapat mahabbah Allah. Masya Allah. Dan kita telah pelajari 9 ya. Jadi hari kita akan teruskan yang terakhir, yang ke-10 itu. Muka surat 29. Di mana yang ke-9 telah kita baca, yakni mujalasatus salihin. Lebih banyak bergaul dan orang-orang soleh, orang-orang yang mencintai Allah. Karena banyak bergaul dengan orang yang mencintai Allah, ya insya-Allah kita pun akan dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu ungkapan yang tidak mudah ya kita pahami ya Mas. Bila kita mempelajari ya gaya hidup orang-orang soleh dahulu ni, kita tiba-tiba menjadi apa ya? Menjadi mengalami kesusahan, kesulitan, kesukaran untuk kita berada. Okey dah. Okey dah. Okey. Saya ingin bacakan ya. Macam mana orang-orang dahulu boleh mempunyai cara berfikir dalam memandang kehidupan ini. Begitu cerdas, begitu terang hatinya. Sebagai contoh umpamanya, ini dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ya. Saya kutip dari kitab Al-Adhkar, karena Imam An-Nawawi yang terkenal itulah. Dan riwayat ini sudah ditakhrij oleh Syu'aib Al-Arnaud, riwayat yang sahih. Nama seorang ulama salaf ini namanya, ya ulama alim ini, Ibrahim Al-Khawwas namanya. Ibrahim Al-Khawwas. Beliau pernah berkata begini, Dawa'ul qalbi khamsatu asya. Penawar hati itu ada 5. Tadi kan saya katakan, Allah itu maha mengasihi, kasih sayang melimpah-limpah. Allah itu maha merahmati, rahmat Allah ini melimpah-limpah. Allah itu sangat mencintai makhluknya. Dan cintanya melimpah-limpah. Pertanyaannya, kalau begitu keadaannya, hakikatnya, kenapa ada manusia yang dapat rahmat Allah melimpah-limpah, dan ada yang dapat sedikit, bahkan yang tak dapat langsung pun ada. Cakap tadi, yaitu mana posisi orang itu yang tidak memungkinkan dapat kasih sayang Allah. So, bila kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, kita kena menukar posisi kita. Tempatkan diri kita dalam hidup ini, dalam keadaan, dalam tempat dan posisi makanah yang betul. Ibrahim Al-Khawwas berkata, penawar hati itu
supaya hati ini bersih, supaya hati ini memungkinkan dapat menerima limpahan kasih sayang Allah, itu ada 5 perkara. Khamsatu asya'. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Perlukan. Itu tak perlu diceritakanlah, sama sudah faham apa maksud baca Quran dengan tadabbur. Bukan yang penting khatam ya, tadabbur. Saya yakin sudah faham apa yang dimaksudkan tadabbur itu. Itu satu. So, bila kita membiasakan diri baca Quran dengan tadabbur, hati yang sakit jadi sembuh, hati yang tertutup jadi terbuka, hati yang keras jadi lembut, begitulah. Hati yang tak sensitif tiba-tiba hati jadi bertugas jadi hati yang responsif. Hati yang gelisah menjadi tenang. Nah, ini syarat dia. Posisikan diri kita seperti itu dahulu. Yang kedua, kholaul batni katanya. Khola itu kosong, batnun itu perut. Perut yang kosong maknanya puasa. Itu yang kedua, puasa. Dan saya yakinlah ceramah tentang puasa luar biasa. Kita semua sudah tahu fadilat puasa, apalagi tengok puasa. Semua ibadah adalah milik Bani Adam. Nabi bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Kulu amali Bani Adam lahu, setiap amalan itu milik mana illa siyam, kecuali puasa. Asyabuli, puasa itu milik aku, kata Allah. Dari situ sudah ulangi itu kajian itu, ulangi itu. Puasa itu milik aku, kata Allah. Yang kedua, yakni rajin berpuasa. Yang ketiga, qiyamul lail. Faedah qiyamul lail kita sudah tahu dan banyak maklumat yang telah tahu tentang qiyamul lail. Dahulu mungkin pada bulan Ramadan banyak tajuk-tajuk tentang qiyamul lail. Yang keempatnya, at-tadarru' inda sahar. Tadarru' itu merendah diri. Tadarru', merasa hina di hadapan Dia yang Maha Mulia, merasa kotor di hadapan Dia yang Maha Suci, merasa bodoh di hadapan Dia yang Maha Alim, merasa fakir di hadapan Dia yang Maha Ghani. Itu tadarru'. Merasa tidak berdaya di hadapan Dia yang Maha Berkuasa. Bila? Indas sahar. Pada waktu sahur. Maknanya sepertiga malam terakhir. Kalau qiyamul lail mungkin difahami sebagai ibadah, ritual, ya mungkin sholat, mungkin baca Quran, mungkin. Ya, yang tadarru' itu hati. Mungkin hanya duduk teman-teman merasakan. Berusaha bersungguh-sungguh untuk merasakan, menyadari dan sekaligus merasakan betapa lemahnya diri ini di hadapan Dia. Betapa fakirnya di hadapan Dia dan seterusnya. Ini yang kelima kata Ibrahim Al-Khawas. Mujalasatu sholihin. Seringlah bergaul, duduk bersama, berteman, berkawan, mujalasah dengan orang-orang yang soleh. Itu kan yang ke-9 kan. Kata Imam Al-Qayyim kan yang ke-9 ini. Untuk dapatkan kasih Allah. Mujalasatu sholihin. Mujalasatu sholihin. Sebab itulah yang tadi saya nyatakan, warka'u ma'roki'in, rukuklah kau bersama orang yang rukuk. Itu kan tujuannya mana supaya kita bersama-sama mereka. Umar bin Khattab itu kan terkenal Amirul Mukminin yang hebat. Salah seorang daripada 10 orang sahabat yang diberitahukan oleh Nabi sebagai ahli surga ketika mereka masih hidup di dunia. Hebat tak hebat, dari itu pun kita dah nampak. Apa kata Umar bin Khattab? Seorang Amirul Mukminin yang terkenal keadilannya. Setan pun takut dia ini.
Beliau kata begini, laula salatun la ahbabtu an akuna qad lahiktu billah. Kalaulah tidak kerana 3 perkara. Kalaulah tidak kerana 3 perkara. Sungguh aku suka. Aku lebih suka segera jumpa Allah. Bahasa kasarnya. Kalaulah bukan kerana 3 perkara ini, aku ingin mati sekarang jugalah. Kalaulah bukan kerana 3 perkara, rasanya aku nak mati sekarang juga jumpa Allah. Buat apa hidup lama-lama? Nak bertambah 1 hari lagi, minggu depan pun tak nak mati sekarang juga. Kalaulah bukan kerana ada 3 perkara. Sepenting apa 3 perkara itu sehingga Umar bin Khattab berkata seperti itu. Seakan tiba ini menjadi penghalang. Seakan ada 3 perkara menjadi penghalang bagi diriku untuk aku ingin mati sekarang. Karena ada 3 perkara ini. Yang pertama, laula an asyira fi sabilillah. Yang pertama, kalaulah aku tidak karena ingin terus-menerus berjalan di jalan Allah. Tadi sebut di atas ya. Dalam ayat Quran dibacakan itu sudah. Berjalan di jalan Allah, berjuang fillah. Bagi Umar, jihad fi sabilillah, menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, itu sesuatu yang nikmat sekali. Dan itu yang menghalang Umar, ya Allah jangan mati dulu, ya Allah jangan matikan dulu. Rasanya ingin berikan kepuasan yang luar biasa. Sebab kalau dah mati kan terlepas peluang itu. Peluang untuk terus menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, terlepas peluang untuk terus berjihad di jalan Allah, terlepas bila dah mati. Saya tu, ya Allah janganlah, jangan kau matikan dulu, hambamu ingin merasakan kenikmatan. Jadi berjalan di jalan Allah, menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, berjalan itu bagi Umar bukan satu bebanan. Justru itu satu kenikmatan tersendiri. Rasa-rasanya rugilah kalaulah Allah matikan sekarang. Karena terlepas peluang untuk mendapat kenikmatan. Tengok. Belum masuk surga, dia sudah merasakan kenikmatnya kehidupan di dunia. Jatuh itu. Yang keduanya, aw adha'a jambi bilillahi sajidah. Kalaulah bukan karena aku ingin sekali sentiasa meletakkan dahiku, meletakkan tubuh badanku di atas tanah, sajidan lillah, sujud kepada Allah. Kalaulah karena aku tidak lagi menginginkan kenikmatan sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Sujud di sini bukan berarti sujud hanya meletakkan itu ya, itu bahasa ya simboliknya begitu. Mana patuh pada Allah, ya rasa ingin mati aja lah. Sujud bagi Umar. Bagi Umar sujud. Merendahkan diri, meletakkan. Itu kemuncak kenikmatan. Sehingga seakan-akan Umar kata, ya Allah, hamba ingin berlama-lama merasai kenikmatan yang kau berikan pada hamba. Yakni sujud. Bagaimana nikmatnya sujud. Kita belum, ya mas sekalian, kita belum merasakan nikmatnya sujud kepada Allah. Kita belum dapat merasakan nikmatnya tadarruk kepada Allah. Sedangkan ini perlu kita cari. Perlu kita cari. Walha, saya ulangi. Jika Umar matikan saat itu, kan Nabi telah memberitahu kepadanya. Termasuk orang yang akan menjadi ahli surga. Kenapa tak mati saja? Kalau matikan, dia terjamin masuk surga. Bayangkan kalau orang seperti kita, lalu diberitahu, wahai kamu termasuk
20 orang yang dijamin masuk surga. Buat apa hidup lama-lama? Kan ingin segera mati. Tapi Umar, ya Allah, seakan Umar kata, ya Allah, walaupunlah engkau akan masukkan diri ini ke dalam surgamu kelak di akhirat bila aku dah mati, tapi tolong jangan matikan sekarang. Hambamu ingin merasakan kenikmatan sujud. Subhanallah. Masih jauh ya sekalian dia. Kita masih jauh untuk sampai makom seperti itu. Masih jauh. Tapi bukan mustahil. Itu bagi saya lah. Mempelajari agama Islam, merujuk Al-Quran, mempelajari surah Nabi. Siang malam kadang kita belajar, siang malam kadang kita berusrah. Ya itu mustahil, itu perlu. Itu mustahil, itu perlu. Itu baik sekali. Dituntut oleh agama. Tapi kita kena tahu apa yang kita lakukan dengan pembelajaran, baca buku, dengan itu untuk menambahkan pengetahuan, mengisi otak kita dengan ilmu yang benar. Dan bila kita sudah mendapatkan maklumat yang benar, otak kita, ingat, maklumat yang benar itu bukan untuk kita simpan. Bukan yang penting dapat, bukan. Itu dalam menjadi bekalan. Itu menjadi alat. Itu menjadi bahan bagi hati untuk mengamalkannya. Lalu hati menimbang-nimbang. Oh, ini betul. Oh, kalau begitu saya mesti berterima. Oh, ini betul. Ini betul. Ini manis. Ini manis. Kata maklumat itu ini manis. Manisnya iman. Iman itu manis. Begini. Otak sudah faham. Kita sudah belajar tentang hadis manisnya iman, umpamanya. Iman itu manis dengan gini. Kan itu kan teori itu. Itu teori. Dan bila kita sudah dan kita yakin imannya, macam mana hati sudah dapat merasakan. Nah inilah yang Umar katakan ini. Oh ini sujud itu fadilatnya begini ini, sujud ini, sujud ini bla 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 bla. Sudah faham. Kalau kita sudah belajar. Tapi macam mana caranya? Nak merasakan nikmatnya sujud, kenikmatan sujud. Itu bukan lagi di sini. Bukan lagi di akal. Di hati. Umar pun ibaratnya lah. Ini kalau bahasa yang mudah untuk mudahkan pemahaman. Dah kata Umar ditanya oleh malaikat atas perintah Allah. Hai Umar, Allah perintahkan aku untuk beritahu kamu. Kamu nak mati sekarang. Dan kalau kamu mati sekarang, kamu ini kata Rasulullah termasuk ahli surga. Masuk surga. Atau kamu nak minta tempoh lagi ke? Kalau ikut kata Umar, hai malaikat, aku tak nak mati sekarang lah. Walaupun bila aku mati masuk aku tak, tapi aku inginlah, rasanya belum puas untuk merasakan kenikmatan sujud. Allahu Akbar. Sujud boleh di satu kenikmatan yang luar biasa. Orang nikmat kan bisa nikmat makan lah, nikmat jalan-jalan lah, nikmat burak lah, nikmat. Jauh ya, kita masih jauh. Ya, kita, termasuk saya, sama-sama kita, jauh. Sebab itu mari ini kita berikan prioriti dalam beragama. Berikan prioriti. Dan nafsi-nafsi memang tak boleh. Macam mana cara berjamaah kan? Macam mana berjamaah nak belajar bukan boleh berjamaah ya Mas Yan. Sebab kita boleh tanya kalau tak. Tapi kalau nak merasa macam mana cara berjamaah? Rasa ni lain, susah nak dijelaskan. Saya dah gigit cili. Sehingga saya tahu rasa pedasnya cili. Saya tidak mampu nak menjelaskan bagaimana pedasnya cili kepada orang lain yang tidak pernah merasakan pedasnya cili. Boleh saya menyatakan, cili itu pedas dan pedas itu ya tak boleh diceritakan. Walaupun dia sudah percaya cili itu pedas. Tapi belum tentu orang yang mempercayai cili itu pedas kerana ramai orang yang kata pedas. Belum tentu dia dapat merasakannya. Merasakan pedas cili kalau dia belum menggigitnya. Iya.
Nah ini kaitan rasa tu begitu. Halawatul iman, faham semuanya. Kenikmatan puasa, Nabi sudah jelaskan, faham. Tapi sudahkah kita merasakannya? Nah, kalau sudah, Masya Allah, itulah nanti rahmat Allah melimpah-limpah. Dan yang ketiga kata Umar, mujalasatu qaumin yaltaqituna tibal kalam kama yaltaqitu tibat tamar. Dan yang ketiga, kalaulah tidak karena yang ketiga ini, aku ingin mati aja sekarang. Tapi karena pasal ada 3 ini, yang ketiga itu apa kata Umar? Duduk bersama orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh. Duduk bersama-sama dengan orang yang memilih ucapan yang baik, sebagaimana kita memilih buah-buahan yang baik. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang soleh, yang baik, itu ibarat macam kita nak makan buah, kita memilih buah yang baik. Ucapan yang keluar daripada mulut orang yang soleh, muhibbin solihin, pasti semua manis belaka. Bukan hanya otak menjadi faham, tapi hati jadi sejuk. Ucapan orang soleh kan semua nasihat. Tengok mukanya pun mungkin mengingatkan kita akan Allah. Tengok apa perjalanan hidupnya pun, gaya hidupnya pun, Masya Allah, saya kagumlah dengan orang soleh. Macam itu sekali gaya hidupnya. Tutur katanya, pergaulannya. Kalau dengan orang soleh kita sudah tertarik, terpukau, terpikat. Dan merasa bertuah berkawan dengannya. Macam mana bila kita berkawan berinteraksi dengan Rasulullah. Sedangkan kemuliaan akhlak orang-orang soleh tadi, mutiara kata yang keluar daripada mulut orang soleh tadi, belum seberapa berbanding kemuliaan pribadi Rasulullah. Dulu masa di pondok ya, saya sini pengalaman ya, hanya cerita pengalaman. Ada seorang ustadz masih di pondok itu. Jangan ginilah, waktu itu pelajarannya jadi pelajaran tentang Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah dan tajuknya tentang kepribadian Rasulullah. Hadis-hadis Nabi, Nabi itu gini. Akhirnya murid-muridnya pun waktu itu, iya ya macam mana ya nak mencontohi Nabi seperti itu. Kita tak pernah tengok Nabi, kita hanya tengok sejarahnya. Macam mana caranya, telah baca hadisnya Nabi gini. Kan kita ingin mencontohi, tapi kalau tengok, kata guru itu tidak meremehkan, tetapi bagi jalan yang agak ritih mudah. Nak sampai mungkin belum, tapi ya sekurang-kurangnya boleh menyampaikan kita lah. So ginilah kamu, murid-murid sekalian, para santri, boleh cerita kamu ingin mencontoh Rasulullah selepas faham perjalanan Nabi, hidup Nabi, gini. Tapilah karena Nabi ini sangat mulia, ada cacat celah. Sekarang kalau kamu ingin mencontohi Nabi, tengoklah Ustaz tu katanya. Ustaz itu yang dimaksudnya Pak Kiai itu guru bagi ketua pondok itu. Tengok gaya hidup beliau. Tengok malam hari apa yang beliau lakukan. Dia jadi ketua rumah tangga seperti apa, dia ada anak, ada istri. Tengok beliau ketika makan, tengok dalam rumah dia ada apa. Tengok hari Jumat beliau buat, kalau cuti apa beliau buat. Nah, tengok itu pun nanti kamu sudah lumayan. Sekurang-kurangnya beliau ada menjadi contoh. Walaupun mungkin belum sepenuhnya karena manusia biasa, belum sepenuhnya mencontohi akhlak Nabi, tapi insya Allah sudah banyak yang beliau contohkan. Jadi tengok sajalah. Sebab nak tengok Nabi kan tak mungkin. Kita hanya mempelajari hadis-hadisnya, belajar ucapan-ucapan baginda. Tapi secara practically kan tak melihat. Jadi kata Ustaz tu, aling tengok tok guru tu, Pak Kiai tu tengok. Betul-betul mencerminkan kehidupan Nabi walaupun tidak sepenuhnya gitulah. Oh rupanya. Dan itu saya merasakan waktu memang berbeza. Belajar di sekolah biasa, belajar di universiti, yang belajar pondok ni lain je Mas. Betul lain. Belajar universiti tak ada idola. Bukan pesara-pesara tidak bagus, tapi tidak ada yang jadi contoh. Nak contoh pesara yang mana? Tapi kalau di pondok, ketua pondok tu gurunya Pak Kiai yang besar tu memang teladan.
Kita kalau di universiti kan hanya cerita tentang kesabaran. Di sekolah kan sabar. Sabar ialah bla bla bla. Sabar ialah teori. Oh, Nabi dulu sabar. Itu kan teori. Mencontoh ini kena ada contoh, kena teladan. Siapa tokoh teladannya? Nak tengok Nabi tak nampak. Hanya baca saja. Suruh tengok Tok Guru, Pak Kiai. Tengok Pak Kiai. Itulah orang sabar tu macam itu. Dan karena 24 jam kita berada di tempat yang sama, jadi nampak. Terasa. Sangat-sangat terasa. Betul kata Ibnu Qayyim. Mujalasatu salihin al-muhibbin. Betul kata Umar. Dan banyak lagi. Yang berkaitan dengan ini. Faham ya? Yang ke-9 itu panjang ulasannya. Kalau kita lihat dalam citasnya dan urainya panjang sekali. Ditunjukkan hadis-hadis yang banyak lah. Dan juga ayat-ayat Quran. Tapi saya memadai di situ saja. Saya sampai apa yang kita jelaskan. Cukup memadai. Sekarang kita terus saja yang terakhir, yang ke-10. Ya. Cara meraih, menggapai mahabbah Allah. Yang ke-10 dan yang terakhir. Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang ke-10, jemaah sekalian, menjauhi segala, muka surat 29 ya, yang ada bukunya. Menjauhi segala sebab yang dapat menghalang komunikasi antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Arabnya muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jal. Muba'adatu kulli sababin, menjauhkan diri daripada perkara-perkara, daripada hal-hal yang menjadi penyebab, yang jadi asbab terhalangnya hati. Jadi ada pendinding, ada penghalang antara hati kita dengan Allah. Sehingga hati kita tidak dapat berkomunikasi dengan Allah SWT. Ya bagaimana mungkin yang datang daripada Allah pada kita tak sampai karena ada halangan. Apa yang kita amalkan, apa yang kita buat, apa yang kita pohonkan tak sampai kepada Allah karena ada halangan. Ada sesuatu yang menghalangnya. Nah, untuk kita dapat kasih sayang Allah, menerima apa yang Allah tidak berikan pada kita, dan Allah menerima apa yang kita panjatkan kepadanya, pastikan penghalang itu ditiadakan, dibuang. Jemaah sekalian, alat yang Allah berikan pada kita untuk kita dapat berkomunikasi dengan Allah, beromalah dengan Allah, berbisik, sambung. Jadi hubungan kita dengan Allah jadi bersambung. Allah telah berikan alat dalam diri kita. Alat itu namanya qalbun. Bahasa yang mudah namanya qalbun. Tapi sebetulnya, betul-betul dalam qalbun itu ada lagi unsur yang punya peran yang besar sekali. Yang bila pintunya terbuka, kita dapat hubung dengan Allah. Namanya fu'adun. Kalau saya tidak salah, ini kita telah pelajari dulu dalam kerajaan Qalbun Salim ya. Ada 4 istilah kan dalam Al-Quran tentang hati ini. Dalam Al-Quran ada 4 perkataan berkaitan hati, tapi terjemahnya semua hati. Terjemah semua hati, tapi kalimat satu sodrun. Fisudurinas robis rohli sodri. Kita terjemah, ya Allah lapangkanlah hatiku, sodrun. Yang kedua qalbun. Qalbun, hati-hati, jangan kulub.
Yang keempat fuad, yang ketiga fuadun. Jamnya afidah itulah. Terjemahnya pun hati. Dan yang keempat lubbun. Jamannya albab. Jika ada ulul albab. Keempat-empat perkataan ini, sodrun ke, kolbun ke, fuadun ke, lubun, terjemahan Melayunya hati. Sehingga kita tak tahu membezakan. Wahai keempat itu ada perbezaan yang sangat-sangat ketat. Tidak mungkin Allah berfirman dengan kalimat yang berbeza jika maknanya sama. Itu saya tidak perlu mengulangi. Itu kita belajar insya-Allah dulu lebih panjang dalam tajuk beberapa tahun dahulu ya. Tak berapa tahun saya pun dah lupa. Dan Qalbun Salim. Rujuk sajalah. Dan mungkin saya tahu di bilik ini juga kan, di forum ini juga, kelas ini juga, jamaah sedang belajar tentang Qalbun Salim. Mungkin itu dapat membantu. Baik, saya gunakan bahasa yang mudah saja. Allah telah memberikan kita suatu alat. Yang dengan alat itu memungkinkan seorang hamba, benar manusia, dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alat itu bukan tubuh badan. Alat itu bukan mata, bukan telinga, bukan jantung. Tapi ia bersifat rohani. Qalbun yang bermakna ruhaniyah, bermakna maknawiyah, bukan yang bermakna fisikal jasadiah, bukan. Bukan qalbun bermakna fisikal. Kalau qalbun bermakna physically, itu jantung. Ia bersifat maknawi. Ya tak adalah. Kalau kita belah-belah di mana tempatnya tak jumpa. Saya tu di alam rohani. Bagaimana mungkin qalbun atau fuadun yang tepat-tepatnya dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala? Dapat dijadikan alat untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Ya mungkin sajalah. Berdasarkan buku yang saya baca, yang saya pelajari ya. Qalbun boleh jadikan alat bagi seorang hamba untuk insya Allah karena peranan ruh yang Allah anugerahkan. Ingat ya mas sekalian, Allah memberikan sesuatu kepada diri manusia yang menjadi miliknya 100%, yang menjadi rahsia dia 100%, tak ada siapa pun yang mengetahui. Kita meyakini karena kita merasakan kesannya. Apa itu? Ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, ramai umat kamu yang tanya pada kamu, apa itu ruh Muhammad? Ruh itu apa? Mereka yakin adanya, kewujudannya. Mereka menyedari akan, tapi mereka tak tahu apa hakikatnya. Lalu tanya pada Nabi. Yang tanya pada Rasulullah ini justru orang-orang kafir. Orang kafir pun percaya ruh. Mereka ingin menguji Nabi. Jika Nabi mampu menjawabnya, ya maknanya, mereka yakinlah itu Nabi yang betul. Nabi pun, apa ya ruh? Lalu Allah suruh Nabi bagi tahu, Qul Muhammad, katakan pada mereka, beritahu pada mereka yang tanya pada kamu apa itu ruh. Mereka meyakini adanya. Mereka merasakan kewujudannya. Tapi mereka ingin mengetahui apa hakikatnya. Bagi tahu Muhammad, Qul Ar-ruhu min amri Rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Oh, kamu tanya kepada aku tentang hakikat roh. Roh itu adalah urusan Tuhanku lah. Rahasia Allah. Jangankan kamu, aku sebagai utusan Allah pun tak diberitahu apa itu hakikat roh. So itu rahasia Allah. Kamu tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Nah, ini maknanya ada dua nih. Kamu tidak diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit. Dengan ilmu yang sedikit itulah sehingga kamu tidak mampu mengetahui hakikat roh. Itu makna pertama. Makna kedua, wa ma utitu minal ilmi qalila.
Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Maknanya kamu tidak diberi ilmu oleh Allah tentang roh kecuali sedikit saja yang kamu ketahui tentang roh. Artinya nak kata kita tahu 100% tentang roh tidak mungkin karena ilmu kita sedikit. Sebaliknya Allah hanya beritahu kepada kita, bagi tahu kita ilmu sedikit ya tentang roh. Mana hanya tak tahulah berapa persennya. Itu kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu pun belum menggambarkan roh hakikat roh yang sebenarnya. Mungkin zaman ada yang sudah baca ya, nama kitab Ar-Ruh karang Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu diyakini oleh para ulama. Itu belum menggambarkan hakikat, sebab hakikat roh hanya Allah yang tahu. Apalagi ada yang beri komentar, Ar-Ruh yang dibicarakan Ibnu Qayyim itu nampaknya lebih banyak membicarakan tentang hakikat jiwa. Nah, kalau jiwa itu banyak yang tahu, nafsun namanya. Nafsun. Tapi Ibnu Qayyim mengingatkan sebagai ruh. Tak apalah itu pembicaraan orang-orang alim. Jadi, saya ulangi. Kalau kita bertanya, bagaimana mungkin kita dapat berkomunikasi dengan Allah? Katanya, tadi katakan, kata Ibnu Qayyim, kalau kita mau dapat kasih sayang Allah, kita mesti menghilangkan perkara-perkara yang menyebabkan hati kita terhalang untuk berkomunikasi dengan Allah. Penghalang paling kita kena buang sehingga apa yang itu datang daripada Allah sampai ke dalam kita, kepada kita, dan apa yang kita panjatkan sampai pada Allah karena sudah tidak ada penghalang. Pertanyaannya, mungkinkah manusia ini berkomunikasi dengan Allah? Jawabannya mungkin. Ya, sangat-sangat mungkin. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada hamba-Nya alat untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Tapi misalnya alat itu kena sihat lah. Ibarat handphonenya kena canggih. Bateri tidak kong. Tidak low bat. Low battery lah, low bat. Syaratnya kena bersih. Apa alat itu? Alat itu namanya kolbun. Bahasa mudahnya. Walaupun yang lebih berperan sebenarnya fuadun ya. Tak apalah saya gunakan kolbun saja. Bagaimana kolbun boleh berfungsi sehingga mampu untuk dijadikan alat oleh manusia berkomunikasi dengan Allah? Ya, karena di sana ada peranan yang lebih penting. Ada tenaga. Ada sesuatu yang memberinya tenaga sehingga mampu. Apa itu roh? Nah, kalau roh ini betul tuh dia milik Allah. Kan rahasia Allah kan. Roh itu rahasia. Sebab itu dalam Al-Quran tidak ada kalimat ruh yang bermakna nyawa yang disebabkan manusia. Tak ada. Ruh min amri Rabbi, ruhuhu. Ruhnya, min ruhina, ruh kami, min ruhi, ruhku, kata Allah. Ya, itu milik Allah. Nah, inilah. Sehingga kita jadi hidup, badan kita bergerak, jiwa kita mampu berfungsi, fikiran kita mampu memikirkan, itu karena ada peranan ruh. Bahasa yang mudah, kalaulah bahasa ini dibenarkan ya. Kalau bahasa ini dibenarkan ya. Ruh itulah semacam jembatan. Jembatan yang menghubungkan kita dalam berkomunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bahasa itu dipersetujui. Lebih kurang begitulah maksudnya. Tanpa roh kita tidak mampu. Jadi macam kabel. Tapi ingat, dengan roh semata-mata tak mampu jika hati itu kotor, gitulah. Ada yang menghalang-halanginya. Kalau penghalang-penghalang itu kita buang, ya akan mungkinlah kita bersambung dengan Allah. Sholat jadi khusyuk. Bahkan Nabi menyatakan, bila sudah tidak ada penghalang, sudah buang, anta budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Coba macam mana tuh? Itu jangan difahami secara harfiah ya, nanti malah jadi syirik pula. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Allah boleh dilihat ke?
Wa illam takun tarah, tapi jika kamu tak mampu melihatnya, namanya musyahadah, fa innahu yarak. Yakinlah dia sedang memerhati kamu. Namanya muraqabah. Itulah, sampai peringkat macam itulah. Syaratnya sudah tidak ada penghalang. Karena dalam hati itu, dalam jiwa kita ini Allah telah beri kita potensi. Ada satu potensial yang dengan potensial itulah memungkinkan kita berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Apakah potensi itu? Bahasa kami dahulu, sama untuk diberitahu, itu namanya atau rububiyah. Fitrah rububiyah. Namanya fitrah rububiyah. Fitrah yang Allah berikan pada setiap kita tanpa permintaan daripada kita, tapi semata-mata karena sifat Rabb rububiyah Allah yang Allah berikan pada setiap makhluk ciptaannya, hatta orang kafir sekalipun. Hatta orang kafir sekalipun. Apa itu potensi itu? Sehingga dengan potensi ini, namanya fitrah rububiyah ini, manusia mungkin, bukan mungkin, sangat mungkin, bukan sekadar mengenali Allah. Bukan hanya menyadari kewujudannya dan peranannya dalam alam semesta. Tapi dapat dalam bahasa mudahnya berbisik dengan Allah. Bila berdoa merasakan betul yang doanya sedang didengar. Bila bermohon merasa betul bahwa permohonannya sedang didengar. Dia bila baca Al-Fatihah merasa betul bahwa setiap Fatihah, setiap ayat Al-Fatihah dibacanya Allah mendengar dan Allah menjawabnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tiba-tiba merasakan Allah sedang menjawab, Hammadani abdi. Tuh, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Athna alayya abdi. Tuh, hambaku sedang menyanjung kemuliaanku. Itu didengar. Kita merasa, bukan mendengar dengan telinga ya. Ini lagi-lagi fuad, merasa. Bagaimana asyiknya. Coba. Bagaimana seronoknya, bagaimana apa istilahnya? Tenangnya jiwa. Ketika kita berbisik dengan Allah, baca Fatihah lah contohnya yang Nabi katakan dalam hadis Fatihah, kan dialog dengan Allah. Kita merasakan yang ucapan kita didengar oleh Allah dan dijawab pula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Dikau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kita merasakan menjadi Allah katakan, hadza ma baini wa baina abdi. Ini adalah antara aku dan antara hambaku ini. Wali abdi masa'al. Dan hambaku akan mendapatkan apa saja yang dia minta. Ketika kita menyadari Allah telah menjawab itu, kita pun kata, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kalau gitu berikan kepada. Coba bagaimana tenangnya hati kalau Allah bagi alat untuk kita dapat merasakan cuma itu. Alat itu, potensi itu disebut fitrah rububiyah. Kita tak minta pun alat itu. Ibarat jalan nak, kamu nak pergi jauh nak, ya nak, tak apalah. Biar engkau nanti masih berhubungan dengan ayah, dengan mak, ni ya, bawa handphone ni pembenak yang paling canggih ini. You nak nyelam dasar laut pun nanti kalau mak apa-apa dah, nampak ikan, dia diberilah alatnya. Bukan kita minta, orang tua tu bagi. Karena kasihnya pada kita. Kalau dengan ini pun kita tak risau, karena kita boleh berhubung dengan siapa saja. Dalam keadaan bahaya, telefon aja lah 999. Ada saman, telefon aja. Ada sakit, jumpa dokter. Lengkap. Rasa tenang. Takkanlah kita tak rasa nyaman, tak rasa tenang, sentiasa berhubung dengan Allah. Sedangkan alat yang Allah berikan dengan percuma sangat canggih.
Apa Allah itu? Mari kita baca ayatnya. Lihat surah Al-A'raf 172. Tuh dalam nota itu sudah ada ya. Al-A'raf 172. Inilah alat yang saya maksudkan tadi. Jadi bukan benda yang mustahil, tapi justru sangat mungkin. Hanya kita telah mampu memfungsikannya atau belum. Itu saja. Ya, kita baru cerita gini ya. Sentiasa berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana caranya? Kita berusaha menghilangkan penghalang-penghalangnya. Satu yang dapat menghalangi hati, antara hati dan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ingatlah akhadha telah mengambil Rabbuka Tuhanmu, oleh Tuhanmu min bani Adam, dari anak keturunan Adam, min zuhurihim, dari belakang mereka, di belakang sini maksudnya, belakang tubuh Bani Adam itu. Dzurriyyatahum, akan zuriat mereka, wasadahum, dan Allah telah menjadikan mereka saksi ala anfusim, atas diri mereka sendiri. Apa yang Allah telah ambil dari mereka itu? Alastu bi rabbikum. Allah bertanya pada mereka, pada anfus mereka, bukankah aku ini Tuhan kamu? Adakah aku ini bukan Rob kamu? Qalu, anfus mereka menjawab, bala. Oh tidak ya Allah, tidak. Syahidna, bahkan kami menyaksi engkau adalah Rob kami. Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhan kamu? Atau adakah aku ini bukan Tuhan kamu? Nafsu jawab, oh tidak ya Allah, tidak begitu. Bahkan kami menyaksi. Karena pertanyaan sudah nafi, maka jawabnya kalau nak mengiyakan karena menafikan. Kalau nak menafikan dengan mengiyakan. Itu dalam kaidah bahasa jamaah boleh tahu lah tu. Bila isimnya sudah manfi, bila kita nak mengiyakan, mesti menjawab dengan tidak. Kalau nak menafikan, menjawabnya dengan iya. Gitu. Bermakna apa? Setiap anfus Allah telah berikan fitrah. Rububiyah. Fitrah itu yakni mengakui bahwa Allah itu Rabb kita. Ini bukan permintaan kita itu. Allah bagi. Bila Allah bagi itu jauh sebelum kita lahir ke dunia. Apa tujuannya? Antakula yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat nanti, ya Allah, sungguh kami lalai akan semua ini. Bila nanti ditanya di akhirat, kenapa kamu tidak menyembah aku? Kenapa kamu tidak ikut Rasul aku? Kenapa? Tak adalah orang kata, ya Allah, manalah aku tahu. Mana aku tahu yang engkau ini Tuhan kami? Mana aku tahu yang engkau ada utusan? Alasan ini tidak diterima di akhirat karena di dunia telah diberitahu. Coba kalau Allah tidak ambil baiat ini. Senang nanti orang akan berhujah, dia orang, ya Allah, wahai manusia, kenapa dahulu kita sembah aku? Siapa engkau ya Allah? Kami tak kenal pun. Kami tak kenal. Jiwa kami tak kenal engkau. Tapi tengok, sebelum lahir ke dunia, sebelum ada taklif, sebelum kita masuk ke alam barzah, Allah dah beritahu, alastu birabbikum, dan semua kita jawab, bala syahidna. Walaupun ayat ini banyak penafsirannya, yang siranya, kalau kita tengok tafsir-tafsir dahulu, tafsir sekarang, ada banyak perbezaan. Tak apalah, itu kerja ulama tafsir ya, dan itu biasa ya.
Mungkin tafsir yang biasa kita dengar, dahulu ketika masih berada di alam ruh, Allah datanya ini. Setiap ruh akan dibayar serentak. Jadi ada satu kefahaman, sebelum kita jadi makhluk manusia, ruh ini sudah ada. Namanya alam ruh. Jumlahnya banyak dia. Menunggu giliran untuk masuk tubuh badan yang belum siap. Seorang. Badan ayah saya datang lebih dahulu, ruhnya datang kemudian ini. Ruh saya dengan ruh ayah saya sudah sama, sudah ada di alam ruh atuk saya. Tapi ke alam dunia tidak sama, menunggu giliran. Ini pahaman pertama, kebanyakan begitu, ada alam ruh. Ada yang memahami yang lain, tidak. Sebab ayat ini kata, ketika, bukan masa. Allah mengambil ini berlaku, akhadar wa biduhurihim biratahum. Ketika Allah memulakan ciptaan manusia. Saya dicipta Allah daripada ayah saya. Ayah saya itu Bani Adam. Okay? Anak ayah saya Bani Adam. Kalau itu saya ini duriat anak Adam. Betul, saya duriat Nabi Adam. Tapi tidaklah langsung daripada Nabi Adam. Daripada duriatnya. Duriatnya ini orang tua saya lah. Dan diri saya ini dicipta oleh Allah min duhurihim. Duhurihim. Dalam tafsir saintifik, yakni tulang belakang ayah saya. Gabungan sperm ayah saya, spermatozoa, dengan ovum ibu saya. Dengan oosit ibu saya. Cantum dari satu. Ketika ayah saya bertemu ibu saya dan berkahwin dan berkumpul, berlakulah persenyawaan. Persenyawaan antara ayah saya, sperm ayah saya dengan oosit ibu saya, jadilah nutfah. Ingat, fisika saya belum terbentuk. Belum. Kan baru berupa nutfah. Tunggu jadi mudghah, tunggu jadi nyalaqah, tunggu jadi mudghah, tunggu jadi bla bla bla. Tetapi berkaitan karena itu mana ketika saat itu. Saat saya baru berupa nutfah, saat saya tubuh tubuh badan saya belum terwujud. Tapi rupanya anfus saya, nafsun saya sudah mulai diaktifkan. Nafsun saya, jiwa saya sudah mulai aktif walaupun tubuh badan saya berupa nutfah. Buktinya saat itulah, ini kan bukan saat ketika itu. Di situlah Allah baiat saya, alastu birabbikum. Nafsun saya sudah diaktifkan walaupun jiwa berada belum sempurna, walaupun berada dalam tubuh yang belum sempurna. Saya jawab, bala syahidna. Ada dua tafsir begitu ya. Kalau yang pertama, semua manusia berada alam ruh. Bacalah tafsirnya. Alam ruh begini-gini. Jadi ruh saya dengan ruh saya sebenarnya umurnya sama. Hanya masuk ke dunia dan ke dunia tak sama. Tak sama. Tapi adalah tafsir yang sekarang dalam masalah sejarah nampak kurang puas dengan situ. Berikan ayat ini. Susunan ayat ini ketika itu. Ketika Allah mengambil dari belakang ayah saya kan dzurriyyat Adam. Untuk diciptakan diri saya. Mana? Saat mula penciptaan tubuh badan saya. Bila tubuh badan saya mula tercipta, yakni pada saat bergabungnya sperm ayah saya dan oosit ibu saya. Memang sangat sederhana, masih berumurfah. Tetapi waktu itu jiwa sudah mulai terbentuk. Jadi Allah mencipta jiwa saya serentak dengan dan mulai diaktifkan. Mulai diaktifkan. Wah, ini ada yang menyoal juga ya tafsirnya. Kalau macam itu, macam kan nyawa belum ada. Kan kehidupan belum wujud. Menurut hadis Nabi, kan nyawa baru dihidupkan selepas 3 kali 40 hari. Akhirnya ada, hidup ini, kehidupan ini zaman ada dua. Satu kehidupan hayawaniah, satu kehidupan nabatiah. Sel itu hidup, jemaah sekalian. Bukan karenanya pokok itu hidup. Walaupun tidak ada keterangan ditukan roh pada pokok si hidup. Sel memang hidup, semua sel kan hidup. Tapi adakah itu mana ada nyawa? Tidak. Nyawa baru tiupkan ketika sudah 3 kali 40 hari. Itu nyawa hayawaniah. Jadi kehidupan rupanya ada dua, ada difahami begitu. Wallah mana yang betul. Yang pasti, yang saya sampaikan. Karena itu pembicaraan yang sangat panjang.
Sangat panjang. Yang ingin saya sampaikan, setiap manusia oleh Allah telah berikan apa dipanggil fitrah rububiyah. Sifat semula jadi anugerah Allah tanpa permintaan kita. Anugerah itu merupakan potensi untuk kita kenal dan mengakui Allah. Untuk kita kenal dan mengakui kewujudan Allah saja sebagai Tuhan satu-satunya. Dan kita waktu sudah dapat berkomunikasi. Kalau kita tak berkomunikasi, macam mana Allah tanya kita jawab? Allah kata, alastu birabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Kita pula aja. Anfus kita jawab. Atau apa nama ni, fitrah rububiyah kita menjawab. Qalu bala sayyidina. Mana sudah boleh komunikasi. Apakah itu telinga kita? Bukan. Apakah itu mata? Bukan. Hidung juga bukan. Jantung? Macam mana jantung belum ada? Apa itu? Itulah potensi yang letaknya dalam jiwa kita. Istilah kita hati. Yang sifatnya rohani. Sifatnya maknawi. Orang Melayu pandai dahulu dengan istilah hati nurani. Wah. Hati-hati nurani penuh dengan nur. Cahayanya memancar. Keluar. Karena tidak ada penghalang. Tak ada dinding-dinding yang menghalanginya. Ibnu Qayyim kata, bila hatimu sudah bebas daripada dinding, beliau, kamu mungkin dapat. Sebab itu kamu kena buang. Kamu kena hilangkan dinding-dinding itu. Itu kata Ibnu Qayyim ya. Ringkasannya di sini saya bacakan untuk sementara sebelum saya tambahkan. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kunci untuk mendapatkan itu semua adalah dengan mempersiapkan jiwa atau hati dan membuka mata hatinya. Saya jelaskan. Hati yang bersih adalah kunci segala sesuatu. Amal kebaikan berawal daripada hati yang bersih dan niat yang ikhlas. Hendaknya kita selalu beristighfar untuk menjaga kesucian hati dan dosa-dosa. Sebenarnya Allah tidak melihat pada jasad kalian, tapi Allah melihat pada hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis Muslim. Ketika pada hati yang bersih, ilmu sentiasa mudah diterima. Sementara itu, ilmu merupakan bahan dasar untuk bertafakur. Tafakur adalah berbekal daripada ilmu yang cukup. Allah akan meninggikan orang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu dengan beberapa darjah. Dan berikut adalah fitrah yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya begini, tadi saya katakan ya, setiap manusia ada potensi anugerah Allah. Bukan hanya untuk mengenal Allah, bahkan lebih dari itu dapat merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Lebih dari itu dapat berkomunikasi dengan Allah. Itu poin dia. Masanya kenapa tidak semua orang kenal Allah? Kalau manusia itu sebenarnya ada potensi untuk kenal Allah. Masalahnya, kalaulah setiap orang itu ada potensi untuk dapat merasakan kewujudan Allah, menjadi kewujudan Allah. Tapi kenapa tidak semua orang dapat merasakan seperti itu? Kalau dengan potensi itu, seorang boleh merasakan kewujudan dan dapat berkomunikasi dengan Allah, kenapa tidak semua orang mendapatkannya? Jawabannya adalah karena ada penghalang. Sesuatu yang menghalangi antara hati dengan orang itu. Sehingga hati yang sangat canggih, sebagai alat saja untuk berkomunikasi dengan Allah ini, terhalang. Bahasa mudah, mesej yang datang daripada Allah tak sampai karena ada penghalang. Rintian daripada seseorang itu pada Allah tak sampai, doanya tak sampai karena ada penghalang. Nah, bagaimana caranya untuk dapat komunikasi, dapat kasih sayang Allah? Kasih Allah berlimpah-limpah datang, peringatan Allah sampai, teguran Allah sampai, semualah kita dapat merasakan. Dan suara kita pun didengar oleh Allah, dimakbulkan oleh Allah. Buanglah penghalang-penghalang itu. Jauhkan diri daripada sebab-sebab yang menyebabkan kita terhalang.
Nah, apakah penghalang-penghalang itu? Nah, inilah yang dikatakan yang disampaikan Ibnu Qayyim ini. Jamaah rahimakumullah, asbabul i'rad an dzikrillah. Ibnu Qayyim beritahu kita ada beberapa sebab. Ada beberapa perkara yang menyebabkan seorang itu berpaling daripada mengikuti Allah atau tidak dapat berkomunikasi dengan Allah. Percaya Allah itu ada, tapi tidak menyadari kehadirannya dalam hidupnya. Contoh. Atau yang pertama paling teruk ya, tidak percaya adanya Allah, itu paling teruk lah. Kita tak nak yang itu. Kita bukan golongan yang itu. Kita masuk golongan yang percaya adanya Allah. Oke. Tapi masalahnya, ada orang yang percaya adanya Allah, tapi tidak merasakan kehadirannya dalam Allah dalam hidupnya. Dalam bekerja, merasa diri pandai. Dalam hidup, merasa dia semua dibuat. Tak merasa langsung peranan Allah, kehadiran Allah dalam hidupnya. Baru merasakan, perlukan kehadiran Allah ketika susah. Baru Allahumma Allah. Kenapa ada begitu? Ada orang yang merasakan kewujudan Allah dalam hidupnya. Tapi kenapa dia tak berkomunikasi, tak mampu berkomunikasi? Nah, jadi ada peringkat-peringkatnya. Ada beberapa asbab. Kata Ibnu Qayyim ya. Ta'addadul asbab allati tu'addi al-muslim an yasila ila marhalil ghaflah an dzikrillah. Banyak perkara-perkara yang menyebabkan orang itu tidak dapat berkomunikasi dengan Allah. Tidak dapat menyadari kehadiran Allah dalam hidupnya. Jauh sekali mengakui, mengimani keperanan Allah dalam hidupnya. Mata, dia ingat mata itu berkedip, dia ingat itu automatically kayaknya. Ya memanglah automatik, mata mesti macam tu lah. Hidung mesti macam tu lah. Lidah memanglah boleh membezakan mana pahit, mana manis. La ilaha illallah Rasulullah, semua itu kehendak Allah. Di situ Allah menunjukkan kehadirannya dalam hidup. Saya gunakan istilah kehadiran Allah ya. Jangan difahami secara harfiah. Kehadiran Allah. Allah hadir ke? Janganlah terlalu harfiah sangat. Saya yakin jangan sudah dapat memahami bahasa-bahasa seperti ini. Yang pertama, penyebabnya. Ihtimamul insani zaidi bil hayatid dunya. Perhatian, tumpuan yang lebih manusia, perhatian manusia yang lebih terhadap kehidupan duniawi. Bila fikiran manusia, hati manusia, kerisauan manusia, kesenangan manusia hanya ditujukan, tumpukan, fokuskan kepada al-hayatul dunia, memang hati ini tertutup. Seseorang bila hidupnya hanya tertubuh kepada kehidupan yang sekarang, bahagia yang sekarang, sengsara yang sekarang, takut hanya yang di sini, lama-lama antara hati dan Allah ada dinding. Dinding itu makin tebal, makin tinggi. Sehingga lupa sama sekali, dah tak boleh langsung berkomunikasi, terkurung. Hati terpenjara. Yang dan menutupinya itu. Al-ihtimam az-zaid bil hayati dunia. Perhatian yang lebih. Ya abdud dunia lah. Bahasa modernnya mungkin berfahaman materialisme lah. Materialisme. Orangnya materialistik lah. Duniawiyah. Kebendaan. Lebih teruk lagi, paling tingkat tinggi sekali. Historis materialisme. Paling tinggi sekali. Ya akhirnya. Langsung tak ingat. Wa ma fiya min mulhiyatis tuzghilul abda anil hadafil asasil marju min wujudihi. Sehingga seorang itu hatinya dapat dilekakan, dilalaikan daripada tujuan sebenar kewujudannya di dunia. Ya. Lupa, tak ingat langsung, tak sedar langsung apa tujuan sebenar ia dicipta di dunia. Kan?
Tu jaya makan minum hore-hore makan minum makan perut. Tak tapi itu perempuan itu dia kan itu tidur bangun. Subhanallah. Itu karena kerisauannya tertumpu kepada yang di sini. Kalau ingin bahagia yang di sini. Kalau ingin senang pun senang di sini. Kalau takut. Memang wajarlah orang takut miskin. Wajar. Orang ingin senang. Wajar. Di sini. Itu biasa. Itu fitrah. Tetapi kalau keinginannya untuk senang di sini. Kalau keinginannya untuk bahagia di sini. Sehingga tak terlintas langsung. Tak berpikir langsung tentang adanya kebahagiaan lebih kekal abadi sana, sehingga tak punya masa untuk mencarinya. Rugi. Memang takut kepada kemiskinan wajar. Saya takut miskin, takut susah, takut biasa. Takut. Tapi kalau ketakutannya kepada apa yang menyusahkan di dunia, sehingga melupakan dia, menghilangkan rasa takutnya terhadap adab akhirat, ya rugilah. Rugi. Ya, paling-paling takut berapa tahun. Paling-paling senang, kalau senang berapa tahun. Ya, sepanjang hayatnya di dunia. Selama hidupnya, kalau 70 tahun, 70 tahun. Itu pun kalau selama 70 tahun. Kalau sekarang umurnya katalah umurnya Al-Taqwa berapa? 75 tahun. Lalu rasa khawatir, rasa takut, ingin berarti umurnya berapa tahun? Waktu itu 74 tahun. Kan 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Hilang. Apakah ketakutannya kepada kesusahan dunia? Adakah keinginannya untuk bahagia di dunia? Dapat menyelamatkannya daripada rasa takut terhadap azab di akhirat? Apakah keinginannya untuk bahagia di dunia? Yang baru sempat menikmatinya selama 6 bulan. Membolehkannya berapa bahagia di akhirat? Jika bahagia akhirat dan azab akhirat langsung tak ada dalam fikiran, dalam komus hidupnya. Ini yang pertama. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Betul kan? Kamu telah dilekakan oleh takatsur. Takatsur itu belum duniawi. Alhaakumut takatsur. Itu yang pertama. Bila orang sudah dijangkiti penyakit itu jamaah sekalian, wal'iyadzubillah, antara hati dengan Allah, antara potensi manusia dapat mengenal Allah, merasakan ya Allah, bersihin Allah, terhalang. Makin tebal gitu. Akhirnya terkurung, dah tak boleh, tak berfungsi lah. Kalaupun yang sangat luar biasa langsung tak berfungsi sebagai tujuan ia diciptakan. Baru menyadari yang dia selama terkurung dalam tembok besar bila ajal sudah menjemputnya. Bila ajal sudah depan mata jamaah sekalian, bila tembok besar tadi terbuka, hancur, lalu nampak sebenar. Seperti yang dialami oleh Fir'aun laknatullah alaih. Tapi too late. Sudah sangat terlambat. Fir'aun sedar. Dinding yang menutupi sambil hancur berkecai. Tapi lambat. Ya sekalian. Mudah-mudahan diberkati. InsyaAllah jumpa pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal salam الذين آمنوا من الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.